Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin-pemimpin. Jika kamu berada dalam posisi berbeda pendapat dalam sesuatu dalam agama, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Karena yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih utama bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidnillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, kesehatan insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Dan itu semua hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Semoga kita selalu mampu dan bisa mensyukuri atas seluruh karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah sampai detik ini di bulan Rajab ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, menghirup udara segar, melanjutkan kehidupan. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah diberikan dan diizinkan Allah sampai kepada bulan Ramadan, yang bulan yang penuh keberkahan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ini berbicara masalah ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin, wali atau penguasa, bisa juga ulil amri. Tapi ada kriteria dan syaratnya pemimpin-pemimpin yang harus kita taati tersebut.
karena sebentar lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi di Indonesia, akan mengadakan pemilihan pemimpin. Orang yang kita dahulukan salangkah, awak tinggian sarantiang, untuk dititipkan amanah dan juga termasuk amanah Allah berada di sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu ketaatan kepada Allah dan Rasul itu hukumnya mutlak, tidak bisa dibantah dan tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi kepatuhan ketaatan kepada pemimpin atau ulil amri ada syaratnya, selagi pemimpin tersebut taat kepada Allah dan Rasul, baru boleh kita mengikutinya. Untuk mewujudkan itu tentu tidak semudah membalik telapak tangan, butuh proses. Karena simbol dan falsafah dari kehidupan berbangsa dan bernegara ada di dalam sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Makmum tidak perlu dipilih, siapa saja boleh, anak-anak, perempuan, ataupun orang cacat, orang buta sekalipun, siapa saja boleh. Kalau sudah berbicara masalah imam atau pemimpin, ada kriterianya dan syaratnya. Jadi oleh sebab itu, inilah yang digambarkan oleh Rasul. Di dalam diri Rasul, Allah telah menyampaikan ada nilai-nilai kesifatan yang harus dicontoh. Setidaknya kita bercermin ke sana. Yang terkenal saja, yang pertama sekali yang kita sudah hafal dan kita sudah tahu, siddiq, selalu berkata dan berbuat benar. Jadi bukan benar saja siddiq itu, selalu berkata dan berbuat benar. Perkataan dengan perbuatan sama, jadi tidak ada perbedaan. Jadi oleh sebab itu tentu lawannya ada pula, yaitunya kizib. Sekarang kita mau memilih orang yang benar atau memilih orang-orang yang pendusta. Kizib itu dusta. Tinggal kepada kita. Karena setiap kurun itu Allah telah janjikan akan memunculkan hamba-hamba yang terbaik. Nah, sekarang kita kan ada 3 paslon itu, calon, terutama calon yang utama bagi kita. Di antara ketiganya itu baik-baik, tapi ada yang terbaik. Nah, itulah yang akan kita cari. Jadi yang akan kita beri amanah itu bukan sembarangan. Di samping amanah kita, amanah Allah ada di dalamnya. Karena penguasa, pemimpin itu kehebatan dan ketajaman dari pena dakwahnya sangat luar biasa. Itu lebih hebat, bahkan lebih kuat, lebih cepat pengaruhnya daripada ulama. Apa contohnya? Mungkin sering ulama menyampaikan, Ustaz, Buya, itu tempat maksiat, itu tidak boleh, haram hukumnya, tutup. Kadang dilakukan, kadang tidak. Apalagi kalau ada perbedaan-perbedaan. Tapi kalau seorang penguasa yang menjalankan amanah aturan Allah dengan sebaik-baiknya, dia jujur, dia benar, maka itu tidak susah. Cukup dengan selembar kertas dibuat, ditandatangani, distempel, itu tempat maksiat besok pagi tutup itu. Itu kehebatannya. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau menyatakan agama dan negara itu akan tegak dan berkembang dengan baik kalau dengan sultan. Sultan itu adalah kekuasaan. Tak kala Rasulullah di Mekah 13 tahun lebih kurang, tidak ada apa-apanya.
setelah hijrah ke Madinah sudah punya kekuasaan dan kekuatan, maka sudah punya sultan, apapun saja bisa dilaksanakan. Jadi oleh sebab itu sangat hebat sekali. Maka mari kita titipkan amanah kepada orang-orang yang betul-betul memiliki sifat siddiq, selalu berkata dan berbuat benar, baik dalam ucapannya termasuk dalam perbuatannya. Dia tidak berbohong. Kenapa? Karena ini adalah sangat menentukan. Bahkan Rasul menyatakan inna siddiqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Sesungguhnya sifat siddiq itu, benar itu, membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada surga. Wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallah shadiqan, kata Rasul. Seseorang yang selalu berkata dan berbuat benar, maka dia akan ditulis dan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sifat kizib itu membawa kepada dosa, dusta. Maka dosa dan dusta itu ilanar, membawa kepada neraka. Seseorang yang selalu berkata berbuat dusta, dia akan dicatat di sisi Allah kadzdzaba, sebagai orang-orang yang pendusta. Hadirin, dusta yang pertama kalau sudah dilakukan, dia akan buat dusta kedua untuk menutupi dusta yang pertama. Dusta yang ketiga akan dibuatnya untuk menutupi dusta yang pertama dan kedua. Begitu selanjutnya. Apalagi kalau dusta itu dipegang oleh penguasa dan pemimpin. Jadi makanya Rasul menganjurkan, cari dan pilihlah orang-orang yang punya nilai-nilai di dalam dirinya, yaitunya siddiq, selalu berkata dan berbuat benar. Amanah yang kedua, seakar kata dengan iman, amin, untuk orang-orang baik. Maka kalau memang ada orang-orang yang amanah, sudah nampak rekam jejak dalam kehidupan sehari-hari selama ini, maka kita tumpangkan amanah kita dan juga amanah Allah. Karena amanah kalau disia-siakan, baik amanah masyarakat ataupun apalagi amanah Allah, maka kehancuran pasti datang dalam negara itu. Idza datil amanah fantasirus saah. Kalau amanah telah disia-siakan, kehancuran pasti akan datang. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari kita memilah dan memilih bagaimana yang terbaik. Kita akan memilih orang yang jujur atau orang yang pendusta. Kita akan memilih orang-orang yang amanah atau orang-orang yang munafik. Karena lawannya adalah munafik. Dia mengingkari. Itu kan hadisnya terkenal itu. Jadi oleh sebab itu, mari hadirin kita cerdas. Jangan sampai kita teraniaya dalam masalah berbangsa dan bernegara, apalagi dalam masalah agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, termasuk fatanah, cerdas. Rasulullah itu cerdas, para khalifah itu adalah orang-orang yang cerdas. Pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang cerdas. Maka jangan sekali-kali memilih memberikan amanah kepada orang-orang yang tidak cerdas. Kenapa? Karena nanti akibatnya akan fatal. Apalagi bangsa yang sebesar ini. Hadirin kaum muslimin, jangan kita terpengaruh dengan sesaat. Ada yang mengistilahkan dengan serangan fajar. Ingat, hadirin kaum muslimin, 5 menit kita dibilik suara itu, maka akibat yang kita tanggung kalau seandainya kita tidak hati-hati sampai ke akhirat kelak. La tazalu maqdama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak telapak kaki seseorang manusia nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan dunia. Di antaranya adalah an umrihi, umur di saat itu kita manfaatkan untuk apa? Memberikan amanah kepada orang-orang yang kizib, orang-orang yang pendusta,
atau orang-orang yang tidak amanah atau kepada yang lebih baik. Karena Allah akan tagih semua itu. Jadi oleh sebab itu, mari yang terakhir pesan Rasul adalah tabligh, selalu menyampaikan kebenaran. Umat jangan dibuat bingung, jangan dibuat umat itu kacau, dan jangan dibenturkan satu sama lain. Bagaimana bisa mengikat satu bangsa dengan bangsa yang lain? Bagaimana umat itu rukun? Bagaimana organisasi-organisasi itu selalu berjalan dengan cara baik? Hadirin kaum muslimin, karena pembubaran itu bukanlah langkah yang terbaik, tetapi adalah pembinaan. Kalau salah, kalau di Minang namanya salah bahasa tukah berasa. Oleh sebab itu, mari sekarang diserahkan kepada kita, mau pilih yang mana, karena semua itu Allah akan tagih dari perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'aqnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya, kata Allah, seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka aku akan turunkan barakah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Fa'akhnahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 96. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas salihin. Allahumma hdina ya Allah qawmina ila siratal mustaqim. Allahumma ansurna ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil birri wa ihsan wa ita'idil qurbanil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikurullahi.